Ya, biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sama juga, saya mau koreksi, TNI ada nggak di sini? TNI, Angkatan Laut, Kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama jadi mantan prajurit, ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan berkali-kali, akan saya kasih, dan nanti akan saya kasih perhatian khusus untuk masalah biaya cukai dan masalah semua bentuk penyelundupan. Ini sudah cukup lama, ini banyak masyarakat lagi tunggu. Ini Presiden udah kasih warning berbulan-bulan, kapan, ya kan? Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu. Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Pemberantasan korupsi kita jangan berteori, tapi mulai dari kita diri sendiri. Seorang pimpinan di daerah atau dimanapun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu. Kajari sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Duit disusun 5 meter, Kejagung sita lagi duit 479 miliar rupiah. Ini bukan acara sulap, tapi uang 479 miliar tiba-tiba muncul di Kejaksaan Agung. Bukan dari langit, tapi dari kebun sawit yang suka jalan-jalan ke Hong Kong. Bayangin, duit disusun 5 meter, bukan buat pamer kekayaan, tapi pamer keberanian. Kejagung show off dengan sitaan beneran. Bandingin deh, Kejagung tiap bulan kayak buka konser, konferensi pers, tumpukan duit, kasus TPPU. Sementara KPK, ya kadang muncul, kadang kayak sinyal di hutan. Ada, tapi lemah. Kalau Kejagung ini panggung, KPK udah jadi penonton. Tepuk tangan sih. Iya, tapi aksinya entah di mana. Dan yang paling penting, Kejagung nggak berhenti di situ. Uang-uang itu dikumpulin, disita, lalu dikembalikan ke negara. Karena korupsi bukan cuma ditangkap, tapi uangnya harus balik. Kejaksaan Agung tajam ke atas, loyal ke rakyat. Korupsi tol 1,2 triliun. Ketika jalan dibangun, moral dihancurkan. Negara katanya butuh pembangunan, tapi yang dibangun justru rekening pribadi pejabat. Bayangkan, proyek tol Trans Sumatera, Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, nilainya
1,2 triliun. Tapi 12 kilometernya malah jadi ladang korupsi. Dua pejabat Waskita Karya, MW dan TG. Kreatifnya luar biasa tapi sayang, kreatif merampok, laporan fiktif, uang rakyat lenyap 66 miliar. Untung ada Kejaksaan Tinggi Lampung. Tegas, mereka tangkap dua tikus kerah putih ini. Tapi pertanyaannya, kenapa RUU KUHP justru ingin mempreteli kewenangan kejaksaan? Apa ini bentuk perlawanan dari oligarki hitam yang mulai terusik? Negara sedang tidak baik-baik saja. Kalau kejaksaan dilemahkan, siapa yang tersisa untuk lawan korupsi? Jangan tidur, jangan diam. Kita bukan hanya butuh hukum yang adil, kita butuh penegak hukum yang tidak bisa dibeli. Korupsi itu dosa yang gak wafat walau pelakunya udah tiarap. Suparta, bos besar di pusaran korupsi timah, memang udah almarhum, tapi tagihan ke negara masih hidup, bro. Vonis 19 tahun penjara dan uang pengganti 4,57 triliun rupiah nggak ikut dikubur karena kata hukum kalau malingnya meninggoy yang nanggung ya ahli warisnya. Selamat datang di Indonesia di mana dosa koruptor bisa diwariskan kayak rumah dan tanah. Bayangin, bapak lo korupsi, lo yang ditagih. Dan ya, Kejaksaan Agung tegas. Meski napasnya udah habis, uangnya harus balik. Karena kerugian negara itu bukan cerita mistis, tapi nyata. 300 triliun rupiah raib. Nggak bisa disapu pakai doa tahlilan. Jadi ingat, meninggoy itu akhir hidup. Tapi buat koruptor, itu cuma babak baru. Buat dikubur bareng tagihan negara. Ingat guys, korupsi bikin kaya 7 turunan, tapi juga bikin susah 7 turunan lainnya. Korupsi merajalela, Kejagung terus bergerak, kejaksaan harus diperkuat, jangan dipersempit. Ketika 76% rakyat percaya Kejaksaan Agung, kita seharusnya bertanya, apa yang membuat lembaga ini begitu dipercaya? Dan siapa yang ketar-ketir melihatnya? Kejagung itu sekarang ibarat tukang bersih-bersih, nyapu koruptor dari gedung sampai istana, buka-bukaan mafia sidang, sampai yang biasanya kebal, sekarang bisa dibekukan. Tapi anehnya, bukannya dikasih sapu baru, malah mau dipotong tangannya lewat RUU KUHP. RUU ini bukan reformasi hukum, tapi upaya diam-diam buat ngecilin peran jaksa. Padahal ketika rakyat percaya dan lembaga bekerja, kenapa negara malah sibuk penyabotase? Kita tak butuh undang-undang yang membungkam keadilan. Kita butuh Kejagung yang diberi ruang, bukan dikerdilkan oleh sistem yang pura-pura buta. Teman-teman tahu tidak, uang hasil korupsi suami Sandra Dewi yang senilai 271 triliun, bila kita habiskan 1 miliar setiap hari, butuh waktu 742 tahun untuk menghabiskannya. Bayangkan 742 tahun berapa keturunan. Bila usia rata-rata manusia 65 tahun, maka membutuhkan 11 keturunan untuk mencapai angka 742 tahun tersebut. Bayangkan ini, lahan rampasan dari kasus korupsi yang biasanya jadi cerita kriminal, justru jadi solusi swasembada pangan. Ya, Kejaksaan Agung kini mengubah aset negara ini jadi ladang harapan baru bagi bangsa. PT Pupuk Indonesia siap dukung penuh. Dari 330 hektar tanah rampasan di Bekasi yang dulunya milik Beni Cokro Saputro, sekarang akan menjadi lahan padi. Satu musim panen bisa hasilkan 1.650 ton beras. Siapa sangka dari kejahatan muncul kebaikan untuk bangsa. Inilah inovasi Kejagung, menjadi pionir di balik ketahanan pangan nasional. Sudah siap kan? Kita semua menyambut masa depan yang lebih cerah dengan padi yang tumbuh dari langkah tegas Kejagung. Akan memanfaatkan lahan-lahan aset yang tersebar di seluruh Indonesia yang berasal dari barang rampasan negara. Lahan tersebut nantinya akan ditanami padi untuk pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam rangka swasembada pangan program pemerintah.
Saatnya mafia peradilan dapat vonis terakhir. Jangan cuma copot jabatan, copot napasnya sekalian. Pernah bayangin gak kalau hakim dan pengacara korup dikasih hukuman paling ekstrem? Bukan skors, bukan pecat, tapi dihapus dari sistem kehidupan. Iya, yang harusnya jaga keadilan malah ngelola toko pasar keliling. Vonis bebas? Bisa. Mau bayar pakai cash atau transfer? Mereka tuh kayak wasit bola yang jual kartu merah. Selama duitnya pas, pelanggaran berat bisa jadi pelukan hangat. Lihat China, hakim korup langsung diberesin. Korea Selatan baru ngelirik duit haram aja udah pamit dari kehidupan publik. Gak ada tuh konferensi pers sambil senyum kayak habis dapat endorse. Kejagung, ini saatnya. Jangan kasih mic, kasih palu terberat. Karena kalau hukum bisa dibeli, negara ini tinggal tunggu invoice dari neraka.